Nah, yang lain di ruang 22. Kenapa nelfon lagi? Udah makannya? Info buat apa namanya? Buat link kita udah saya aktifin, nanti tinggal pada login dulu ya, nanti saya upload dari kantor. Karena kalau buka tinggi untuk link seminar udah saya aktifin. Info untuk link seminar Bang Kodir udah saya aktifin. Nah, nanti tinggal login aja dan saya link seminarnya, nanti saya approve dari kantin ya. Soalnya saya masih belum selesai. Ya, link seminarnya yang saya share itu grup ya, nanti ini pengaturannya udah saya rubah buat semua orang bisa masuk, nanti tinggal skip aja. Iya, on cam ya. Kalau lu sini teleponnya sombong banget anjing. Sampai 20 kali. Backgroundnya belum ada ya? Ya ini bukan Jo. Berjalan Bang Kodir, link seminarnya tolong dikirim ke grup seminar ya. Itu udah ada yang nanyain. Apa? Bang Kodir, link seminarnya tolong kirim ke grup seminar. Itu ada yang nanyain. Jelek banget, Cuk. Nah, parah ya bisa bikin gitu ya. Apa namanya? Manajer loh dia. Iya kata gue ngapain sebenarnya lo ada opsi gitu loh dengan eh, apa namanya background ngomong kayak gitu ya kan Yang ada 97, soalnya pada nggak masuk grup. Gara-gara pakai link di bapak, pakai bapak. ya sial sih di kamar ya. Enggak. Tuh, nggak ada. Data profil tidak ada.
Ini kalau dari kantin berapa apa kali ya? Dari kantin nggak ke kelas. Gue kalau nutup laptop takut acaranya mati anjir. Sibuk banget kelihatan. Belum bikin LPJ ini. Belum bikin laporan pengabdian masyarakat. Apa lagi? Ketika hari Zelda nggak tahu apa lanjutannya. Udah. Tuh, apa namanya? Pelayan dosen harus bikin jadwal jangan sampai itu. Manggil gua apa coba? Yuk. Pernah kuning. Gue jadi mau manggil. Ya bang. Tapi di editor yang udah. Enggak yang dia kan edit. Dia kirim aja job ke gua kadang terus dia bikin aja apa kirim aja proposal job. Padahal gua udah baca video. Kok nggak bisa? Saya monitoring seminar dari kantin nggak apa-apa kan ya? Halo. Halo. Terdengar suaranya nggak ya? Halo, terdengar suaranya nggak ya? Jin, lu kok ada cahaya ilahinya? Lagi di surga ya? Ini Kok ada cahaya seminar ilahinya? Oh iya. buat seminar kalau saya monitoring dari kampus nggak apa-apa kan? Dari kantin pasti langsung pada marah. Ya udah, sini. Iya, cara bukanya. Inilah. Itu bukan. Yo, Apa bang? jadiin co-host dong. Oke. Caranya jadi host aja ya. Digaji siapa sih?
Yang mau share screen seminar siapa? Jul, Pak. Julfa. Gimana? Terima kasih. Jangan. Baru pagi ini admin mau sambil jalan kayak Tes. anjing muka aing cahaya hilang kabeh. Jadi avatar, malah jadi avatar anjir. Muka gua malah jadi avatar. Kemarin pakai masker, sekarang avatar. Kemarin gua kayak lagi pakai masker. Sekarang jadi avatar. Seminarnya dimulai jam berapa ya? Ini partisipannya belum masuk semua, Bang Kodir tolong di follow up, Bang. Udah mau jam 9 soalnya. Jadi lari. Gede banget sih. Ada nggak? Ada kan? Itu dua-dua itu cuma dipakai. Coba tanya. Coba mau pakai ruang dulu gitu. Enggak, tanya. Bang mau pakai ruang mana, Bang? Enggak, saya mah jual kosong. Oh. HP-nya mana yang HP-nya? Itu pesertanya belum pada masuk kan? Itu gua ini.
Ini udah oke nggak tuh? Dia katanya udah oke. Pagi semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Mantap. Jadi mulai belum? Backgroundnya saya belum dapat ya. Di grup, Pak. Di grup ya. Udahlah, nggak apa-apa ya. Sebentar deh kalau gitu. Saya kecilin. Tapi belum dimulai kan ya? Saya tak siapin dulu di grup ada nggak nih background. Oh nih kirim-kirim ya. Oke. Sip. Hmm.
Ini mau langsung dimulai, Pak. Silakan, silakan. Saya ngatur background dulu. Silakan, silakan, silakan. Nunggu Bapak dulu aja, Pak. Dah, oke, siap, siap. Boleh, silakan. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Halim Ansor, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah sistem terdistribusi. Yang saya hormati, narasumber Maulana Ilyas Pratama, dan peserta seminar yang hadir pada hari ini yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini untuk mengikuti acara webinar nasional sistem terdistribusi. Perkenalkan, nama saya Ariska Nuranggaini, bertugas sebagai pembawa acara dan moderator yang akan menemani Anda semua pada acara pagi hari ini. Sebagai pembawa acara, saya ucapkan selamat datang di Seminar Nasional Sistem Terdistribusi dengan tema Memulai dan Mengembangkan Karir di Bidang Network Engineering yang diadakan oleh kelas Teknik Informatika 22C8 secara garis. Adapun susunan acara pada seminar hari ini dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Universitas Kita Bangsa. Selanjutnya akan ada sambutan oleh dosen pengampu mata kuliah sistem terdistribusi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara inti seminar yang materinya disampaikan oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Setelah itu diakhiri dengan doa dan penutup. Baik, langsung saja secara resmi kita buka seminar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, seminar sistem terdistribusi resmi dimulai. Memasuki acara yang pertama, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Universitas Pelita Bangsa. Untuk seluruh peserta dimohon mengaktifkan kamera.
Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Bersatu membangun Indonesia. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan kepada Bapak dosen Bapak Abdul Halim Ansor, Eskom Enkom, kami persilakan. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, pada tanggal 27 Sabtu 27 April 2024, ya, kawan-kawan semuanya melakukan sebuah seminar nasional. Ini adalah bentuk dari kontribusi, bentuk dari perjuangan, bentuk dari aplikatif, ya, bentuk dari sebuah soft skill, ya, dari kawan-kawan semuanya dalam rangka peningkatan, ya, performa kawan-kawan semuanya di dalam mengembangkan, ya, potensi kawan-kawan semuanya sebagai mahasiswa yang akan mengarungi, yang akan menjalani era zaman Z, begitu ya, era industri. Mungkin sekarang sudah mulai di luar sana sudah bergema 6.0, begitu ya, tidak lagi 4.0, tapi sudah malah ke 6, gitu ya. Baik, kawan-kawan semuanya, tolong perhatikan bahwasanya dunia ini tidak selebar daun kelor. Dunia ini sangat luas sekali. Ya, dengan luasnya ketika kita ingin berkomunikasi, ya, tentunya ada media di sana, yaitu internet. Nah, di dalam komunikasi tersebut tentunya ada sebuah banyak teknologi yang dipakai, ya, salah satunya ada jaringan, ya, kemudian sistem di dalam transmisi data, pemindahan data. Nah, hal tersebut menjadikan banyak, ya, bukan beberapa lagi, banyak disiplin ilmu, ya, menjadi mata kuliah di dalam proses kawan-kawan semua menjadi sarjana komputer. Ya, salah satunya adalah sistem terdistribusi. Ini adalah disiplin ilmu, ya, dari breakdown atau secuil, ya, dari yang saya sebutkan tadi, ya, sebuah komunikasi di alam bebas, ya, di dunia yang sangat luas, sehingga bagaimana teknologi itu bisa terwujud, ya, salah satunya dengan sistem terdistribusi, ya, kemudian jaringan, ya, adanya internet tersebut. Maka kali ini akan dipaparkan secara detail, ya, segmen sebagian kecil dari disiplin-disiplin ilmu tentang internet tersebut, ya.
Baik, salam kenal Mas Maulana, ya, Mas Maulana Ilyas, ya, salam kenal. Terima kasih dari saya secara pribadi dan institusi UPB, ya, yang sudah bersedia menemani kawan-kawan mahasiswa. Ya, mohon kiranya kawan-kawan mahasiswa ini diberikan atau share ilmu, share pengalaman, ya, di dunia nyata seperti apa gitu. Dan bagi kawan-kawan mahasiswa, ini adalah bagian terpenting. Tidak ada kesuksesan dalam hidup ini kecuali mengenyam proses. Proses ini adalah kadang pahit, kadang manis, kadang lezat, begitu ya. Yang terpenting adalah kawan-kawan semuanya mampu, ya, menyelami, mampu mengarungi, mampu menerima semua proses tersebut, sehingga kata sukses itu ada pada diri kawan-kawan semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abdul Halim Ansor atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti seminar hari ini dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Kak Maulana Ilyas Pratama, yang merupakan mahasiswa Teknik Informatika semester 6 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Beliau memiliki pengalaman magang dan beberapa proyek dari dosen yang memotivasi dirinya untuk terus berkembang menjadi lebih baik, khususnya di bidang network engineering yang merupakan topik kita pada pagi hari ini. Langsung saja kepada Kak Maulana Ilyas Pratama, kami persilakan. Tes, suara saya sudah masuk. Sudah, Mas. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Ariska Nuranggra ini selaku MC pada acara kali ini. Terima kasih kepada Pak Abdul Halim Ansor, selaku dosen pengampu sistem terdistribusi. Baik, untuk acara kali ini akan saya mulai. Untuk PowerPoint-nya apakah sudah muncul? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan bicara pada ini yang dengan judul memulai dan mengembangkan karir di bidang network engineer. Nah, untuk teman-teman mungkin ada beberapa yang belum paham apa sih jaringan komputer itu. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lainnya yang terhubung bersama untuk saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti data, aplikasi, dan perangkat keras. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah untuk memungkinkan komunikasi dan berkolaborasi antara pengguna dan serta berbagi sumber daya yang ada. Nah, jaringan komputer itu bisa dikatakan sebuah jaringan yang terhubung satu sama lain dan saling terhubung dan dan saling berkomunikasi dengan tujuan tertentu. Nah, selanjutnya hal yang harus diperhatikan dalam mempelajari jaringan komputer itu yang pertama pahami topologi dan arsitektur jaringan, yang kedua pahami konsep dasar seperti node, link, protokol, topologi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ketahui protokol-protokol umum seperti TCP/IP, UDP, ECMP, dan lainnya. Nah, yang keempat, pahami peran dan fungsionalitas perangkat jaringan seperti router, switch, hub, dan access point. Yang kelima, kenali berbagai topologi jaringan seperti star, bus, ring, dan mesh. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa brand yang menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk jaringan komputer. Untuk brand pertama itu ada Cisco. Nah, Cisco ini mungkin teman-teman ada yang sudah mengetahuinya juga karena memang sangat umum digunakan dalam jaringan komputer. Nah, Cisco System ini salah satu produsen perangkat jaringan terbesar di dunia, ya, yang mana memang pada umumnya untuk skala menengah ke atas itu banyak menggunakan Cisco. Nah, selanjutnya ada Juniper. Juniper ini fokus pada pengembangan dan penjualan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan. Sama seperti Cisco, cuman Juniper ini dia memang ada sedikit perbedaan dalam konfigurasi. Cuman untuk fungsionalitasnya semuanya sama. Selanjutnya ada Aruba, merupakan anak perusahaan dari HP atau
Hewlett Packard Enterprise yang mengkhususkan diri dalam satu jaringan kabel dan manajemen mobilitas. Nah, selanjutnya juga ada Netgear. Netgear ini dikenal sebagai penyedia jaringan rumahan dan bisnis kecil. Nah, selanjutnya ada Mikrotik. Nah, Mikrotik ini mungkin di beberapa kampus, bahkan beberapa perusahaan itu banyak yang menggunakannya. Nah, perusahaan ini berasal dari Latvia. Ini menyediakan berbagai perangkat jaringan termasuk router, switch, serta sistem operasi router OS, dan masih banyak lagi. Nah, sini saya akan menjelaskan contoh dari jaringannya itu sendiri. Yang pertama itu ada jaringan LAN. Jaringan LAN ini bisa dikatakan jaringan yang cukup kecil ya. Bisa dikatakan dia itu sangat-sangat paling dasarnya. Contoh penggunaannya biasanya ada di gedung, kampus, dan juga kantor. Nah, selanjutnya ada jaringan WAN atau Wide Area Network. Jaringan ini tahapan kedua dari jaringan LAN. Dia bisa dikatakan bagian sedangnya. Nah, untuk geografisnya biasanya seperti kota, negara, atau bahkan lebih besar. Nah, untuk jaringan MAN ini tahapan selanjutnya dari jaringan WAN, yaitu dia seperti kota atau metropolitan. Nah, untuk contohnya seperti ini. Jaringan komputer, itu yang pertama adalah contoh penggunaannya biasanya ada di lab komputer, wifi rumah, dan beberapa tempat lainnya yang memang benar-benar cuma sebatas area kecil doang. Nah, selanjutnya ada MAN. Nah, MAN ini dia kumpulan dari jaringan LAN ya, yang saya katakan tadi. Nah, biasanya itu dia contohnya itu ada tower BTS. Biasanya itu dia emang apa namanya menghubungkan dalam beberapa jaringan LAN. Selanjutnya ada jaringan WAN. Nah, jaringan WAN ini dia menghubungkan antara semua jaringan. Nah, ada contohnya itu kabel fiber optik bawah laut. Nah, selanjutnya saya akan membahas profesi network engineer. Nah, network engineer itu atau insinyur jaringan adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dalam suatu organisasi. Network engineer ini merancang arsitektur jaringan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan, termasuk pemilihan perangkat keras, hardware, dan juga perangkat lunak software yang tepat. Seberapa penting sih peran seorang network engineer ini? Nah, di era digital ini kan network engineer ini memainkan peran yang sangat penting dalam kelancaran operasi berbagai organisasi dan institusi. Hampir semua aspek kehidupan manusia modern bergantung pada jaringan komputer yang handal dan aman. Nah, biasanya kan beberapa organisasi atau perusahaan itu kan memiliki jaringannya tersendiri. Nah, disitulah seorang network engineer itu untuk mengatur jaringan supaya apa namanya supaya bisa berjalan secara aman gitu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah membangun karir di bidang network engineer. Yang pertama ada memilih pendidikan yang tepat, yang kedua memperoleh sertifikasi yang relevan, yang ketiga membangun pengalaman praktek, yang keempat mengikuti bootcamp atau pelatihan yang sesuai. Nah, yang kelima ada membangun jaringan profesional. Kita membahas yang pertama dulu ya. Yang pertama itu memilih pendidikan yang tepat. Langkah pertama dalam memilih program pendidikan yang relevan dengan bidang network engineer. Anda dapat memilih untuk mengambil gelar sarjana di bidang teknik komputer, ilmu komputer, atau jaringan komputer. Selain itu, terdapat banyak program diploma dan sertifikasi yang berfokus pada network engineer. Nah, untuk pendidikan ini sangat berpengaruh sekali ya, karena teman-teman kalau belajarnya secara general mungkin tidak diajari secara mendalam gitu. Makanya untuk pendidikan yang tepat ini sangat-sangat apa namanya penting sekali untuk jenjang karir seorang network engineer. Nah, yang kedua, ada namanya memperoleh sertifikasi yang relevan. Sertifikasi industri dapat membantu Anda untuk meningkatkan kredibilitas dan keahlian Anda di bidang network engineering. Beberapa sertifikasi yang populer di Indonesia antara lain Cisco Certificate Network Associate atau CCNA, yang kedua dari Mikrotik atau bisa dikatakan MTCNA, dan yang ketiga itu contohnya ada Juniper, yaitu Juniper Network Certificate Associate. Nah, selanjutnya ada membangun pengalaman praktek. Pengalaman praktek sangat penting nih buat teman-teman untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan Anda sebagai seorang network engineer. Nah, Anda dapat mencari peluang magang, bekerja paruh waktu, atau mengerjakan proyek pribadi untuk mendapatkan pengalaman praktek di bidang ini. Untuk pengalaman praktek ini sebenarnya teman-teman bisa cari ya dari LinkedIn, dari Jobstreet, dan segala macam. Atau bahkan
ikut-ikut proyek kampus pun bisa ya, cuman sebatas mengelola atau bahkan cuman ikut mengetahui seperti apa sih jaringan-jaringan di kampus itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya mengikuti bootcamp atau pelatihan yang sesuai. Karena perkembangan IT terus berubah, penting bagi Anda dapat mengikuti bootcamp atau pelatihan yang sesuai dengan minat Anda untuk meningkatkan kemampuan Anda. Nah, bootcamp ini penting banget buat teman-teman untuk meningkatkan kemampuan ya. Karena kita nggak cuman belajar dari kampus, karena kita juga harus belajar dari luar. Nah, selain itu juga penting buat teman-teman untuk mendapatkan relasi. Nah, di bootcamp ini pasti teman-teman ketemu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Nah, beberapa tempat bootcamp atau pelatihan. Yang pertama itu ada Digitalent Scholarship, yang kedua itu ada ID Networkers, nah yang ketiga ada mikrotik.co.id, yang keempat ada Udemy, yang kelima ada Decoding, yang keenam ada Infinite Learning, yang ketujuh ada Metrodata Academy, dan yang kedelapan itu dan lain-lain. Masih banyaknya. Teman-teman bisa cari tempat-tempat pelatihan yang lain, intinya yang relevan dengan apa namanya kebutuhan pekerjaan masing-masing. Untuk jaringan sendiri itu masih banyak pelatihan di luar sana. Ini sudah saya beberapa rangkum. Makanya buat belajar ke depannya itu perbanyaklah pelatihan gitu. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu contoh pamflet bootcamp yang saya dapat beberapa dari Instagram. Nah, yang untuk sebelah kiri ini dari ProA ya, dari Digital Scholarship. Yang di tengah ada network engineer juga, dia dari ID Networkers. Terus yang di sebelah kanan itu ada studi independen. Di sini juga ada jaringannya dari Metrodata Academy. Nah, untuk peluang karir, ini jaringan ini sangat banyak teman-teman. Di Jobstreet sendiri ada sekitar 814 lowongan yang tersedia untuk jaringan komputer. Nah, selanjutnya di range gajinya. Untuk jaringan ini lumayan, lumayan besar banget teman-teman. Untuk juniornya saja itu ada kisaran sekitar dari 6 juta sampai 8 juta per bulan. Untuk intermediate-nya, untuk jaringan komputernya sendiri ada 10 sampai 12 juta per bulan. Nah, untuk seniornya, seorang senior network engineer itu sekitar 15 sampai 22 juta per bulan. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator kali ini. Baik, terima kasih Kak Maulana Ilyas Pratama atas materi yang disampaikan. Sangat menarik. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau yang memiliki pertanyaan, saya persilakan. Kak Ilyas, ini ada yang bertanya dari Mas Jose Julian. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan troubleshooting dalam konteks jaringan? Oke, ini saya jawab dulu atau saya tampung dulu? Langsung dijawab aja Mas, gak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya untuk membahas langkah-langkah yang sangat penting untuk memecahkan permasalahan itu sebenarnya banyak. Yang pertama itu kita harus memahami kondisi di apa namanya kondisi pada jaringan tersebut. Jadi kita harus memahami kira-kira permasalahan yang terjadi itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita mengecek apakah konfigurasi yang dilakukan itu sudah benar. Jika memang konfigurasi yang dilakukan sudah benar, berarti kita harus mengecek kembali apakah perangkat yang digunakan itu sudah sesuai atau tidak gitu. Karena pada dasarnya jika memang konfigurasi yang dilakukan sudah benar, maka kembali lagi kepada perangkat hardware. Jika perangkat hardware tidak memungkinkan untuk apa namanya eh, menanggung beban pada konfigurasi tersebut, maka itu tidak relevan gitu ya. Nah, selanjutnya, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya ada dua. Yang pertama itu kita harus mengecek konfigurasinya dulu. Nah, yang kedua itu kita bisa mengecek pada perangkatnya. Kalau perangkat yang memang tidak kuat untuk menampung konfigurasinya, mungkin berarti yang bermasalah ada di perangkatnya. Seperti itu, Mbak.
Baik, untuk Mas Jose, apakah sudah terjawab? Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Buat teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Mas Maulana. Iya, baik Pak. Baik, sebagai mahasiswa yang baru gitu ya, gimana apa namanya langkah-langkah yang paling tepat ya untuk biar saya sebagai mahasiswa baru itu suka gitu loh dengan teknologi dan belajar di jaringan gitu. Pengalaman pribadi Mas Maulana sehingga bisa sampai sekarang ini eh, apa namanya punya pengetahuan yang lebih dibanding kawan-kawan yang lain di kelas Mas Maulana gitu. Oke. Sebagai mahasiswa yang baru ya Pak. Untuk saya sendiri memang pertama kali belajar itu saya sama dengan teman-teman yang lain gitu. Kita belajar dari tempat yang sama. Nah, namun yang membedakan saya dengan beberapa teman-teman saya, yang pertama itu rasa kepengetahuan saya. Nah, yang menjadikan saya memiliki atas teman-teman saya itu, saya sering banget mengeksplor nih terkait apa yang saya pelajari. Karena memang saya dari awal mencoba untuk terjun di bidang network engineer gitu Pak. Nah, selanjutnya untuk saya sendiri, apa namanya, untuk memahami kemampuan yang saya gunakan pada pekerjaan ini, saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, contohnya ada dari Digitalent Scholarship, ada dari ID Networkers, dan saat ini saya sedang mengikuti studi independen. Jadi seperti itu. Nah, biasanya untuk teman-teman yang apa namanya memang mau terjun di bidang network engineer itu perbanyak relasi aja, terus sering-sering mengikuti pelatihan juga, dan juga aktif dalam mencari tahu. Jadi seperti itu, Pak. Ya disebutkan tadi mengeksplorasi itu seperti apa ya bentuknya itu ya. Nah, untuk mengeksplorasi itu sebenarnya general, Pak. Karena apa ya? Karena kan untuk jaringan sendiri ini kan dia kan berupa itu ya, berupa alat ya. Nah, untuk mengeksplorasi itu, kalau saya sendiri yang saya lakukan dulu itu saya penasaran, Pak. Selalu minjam beberapa alat ke dosen. Pak, saya boleh nggak sih Pak minjem alat ini? Saya mau belajar. Pak, saya mau pelajari alat untuk pekerjaan saya nanti Pak di bidang network engineer Pak. Jadi seperti itu. Jadi saya benar-benar mengeksplor kebutuhan yang saya inginkan gitu di masa depan nanti. Makanya saya sering banget tuh minta ke dosen untuk minta tolong ajarin, terus minta tolong dong bantu saya dalam pekerjaan di bidang network engineer ini. Jadi terus saya juga sering explore nih ke teman-teman saya yang emang cukup berpengalaman juga dalam bidang network engineer, terus sharing-sharing juga. Jadi seperti itu, Pak. Baik, baik. Terima kasih Mas Maulana. Iya, sama-sama, Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Endah Kurnia Fitri. Bagaimana network engineer dapat mengidentifikasi peluang karir global dan mengembangkan jaringan profesional yang luas di bidang teknologi jaringan? Oke, jadi pertanyaannya itu terkait dengan peluang karir global ya, dan mengembangkan jaringan profesional. Nah, sedikit contoh saja buat teman-teman. Jaringan komputer itu
dipakai di semua perusahaan, bahkan di perusahaan terkecil pun semuanya memakai jaringan komputer gitu. Bahkan skala skala pendidikan seperti kampus, sekolah pun kita memakai. Nah, untuk jaringan komputer ini skalanya benar-benar tetap ada sampai internet mungkin udah nggak ada gitu ya. Jadi selama kita menggunakan internet, pasti peluang network engineer itu selalu ada gitu. Nah, untuk range gajinya itu karena network engineer ini terbilang apa ya, masih sedikit ya orang-orang yang emang berkarir di bidang network engineer. Beda dengan beberapa karir lainnya seperti developer atau mobile developer gitu. Jadi untuk range gajinya itu cukup memadai lah, cukup besar gitu kan. Makanya untuk karirnya ini cukup apa ya? Ya cukup bagus lah untuk kedepannya karena tetap dipakai aja gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak dapat perusahaan yang bagus pun, teman-teman masih dapat perusahaan yang emang membutuhkan teman-teman bekerja di bidang network engineer gitu. Nah, untuk persaingan kerjanya pun nggak terbilang susah-susah banget ya. Seperti itu sih. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Kak Maulana atas jawaban yang diberikan. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, menunggu kawan-kawan mahasiswa yang bertanya, izin bertanya lagi, Mas Maulana. Iya, baik, Pak. Ini otomotif sekarang sedang apa teknologi ke depan, dunia baterai ini mendominasi ya, yang apa namanya eh, bergulir, motor listrik, sepeda listrik, ya juga sudah mulai banyak ya. Terus kemudian ke depannya juga ada apa namanya eh, mobil yang tanpa awak dan seterusnya. Ini tentunya juga tidak lepas dari dunia jaringan ya. Jadi jaringan itu tidak apa namanya terkutak atau sempit ya pandangan dengan networking antar kabel ya. Seperti itu, tapi lebih kepada apa namanya penguatan di dalam apa nama sensor ya. Nah, menurut Mas Maulana ini gimana ini apa namanya pandangan Mas Maulana terkait Indonesia masih menggunakan 4G. Ketika 4G ini dipakai, tentunya kemampuan untuk apa mengupgrade dunia teknologi otomotif Indonesia ini menjadi terhambat. Silakan Mas Maulana tanggapannya. Oke. Menurut saya ya, memang jaringan 4G ini merupakan salah satu permasalahan. Apalagi kan negara kita ini kan merupakan negara kepulauan ya, yang dimana aksesnya pun cukup sulit untuk daerah-daerah terpencil. Jadi peluasan pada jaringan BTS 4G itu sangat perlu dilakukan dan juga saat ini kan kita sudah bermigrasi ke menggunakan jaringan 5G ya, yang dimana apa namanya yang saya ketahui dari Kementerian Kominfo pun eh, sedang beralih menggunakan jaringan BTS 5G dan itu sedang memperencanakan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, pandangan saya untuk jaringan 4G ini memang cukup sulit karena Indonesia termasuk negara maritim dengan kepulauan yang cukup banyak dan juga beberapa akses yang cukup sulit karena Indonesia ini kan beberapa memiliki medan-medan yang berbeda ya, ada yang pegunungan, ada yang apa namanya persawahan segala macam. Itu menjadi tantangan sebenarnya. Nah, makanya mungkin bagi Indonesia sendiri cukup terhambat dalam bidang jaringan tersebut. Apalagi dengan teknologi yang sekarang kan mobil-mobil sekarang banyak menggunakan mobil listrik ya. Nah, untuk mobil listrik sendiri kan mobilitasnya kita menggunakan bahan baku baterai dan itu pun sendiri dikelola menggunakan jaringan komputer agar bisa diakses kemanapun bisa didistribusikan gitu lah intinya. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Jadi, karena salah satu, apa ya, salah satunya Indonesia ini kan negara kepulauan yang mungkin agak cukup sulit sih. Dan juga beberapa praktisinya yang mungkin masih sedikit di bidang jaringan komputer ini. Jadi, kalau dibanding beberapa negara ya, contohnya aja negara Singapura gitu kan. Nah, negara Singapura ini kan beberapa praktisinya sudah cukup banyak.
Dan juga untuk medan di daerah Singapura sendiri tidak separah di Indonesia yang banyak pegunungan gitu. Jadi untuk distribusi penyebaran jaringan 5G-nya lebih mudah dibanding di Indonesia. Nah, makanya kenapa di Indonesia sedikit lebih lama dibanding negara-negara lain, ya mungkin salah satunya faktor alam sih, Pak. Seperti itu. Siap, siap, siap. Silakan kawan yang lain mengembangkan. Ada pertanyaan lain atau ingin menanggapi? Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka seminar hari ini bisa diakhiri ya. Kesimpulan yang bisa didapat dari seminar hari ini adalah untuk memulai dan mengembangkan karir sebagai network engineer adalah untuk memperoleh pendidikan dan sertifikat yang relevan, seperti gelar dalam ilmu komputer atau sertifikat jaringan seperti mengikuti berbagai bootcamp. Selanjutnya, peroleh pengalaman praktis melalui magang atau pekerjaan entry level di Departemen TI atau jaringan. Selain itu, penting juga menguasai keterampilan teknis seperti konfigurasi perangkat keras jaringan, protokol jaringan, dan keamanan jaringan. Selalu terus belajar dan ikuti perkembangan terbaru dalam teknologi jaringan seperti SDN atau cloud. Dengan komitmen untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengalaman, maka kita akan mendapatkan karir yang bagus dan sukses sebagai network engineering. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Maulana Ilyas Pratama yang telah mengisi materi seminar pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk para peserta, jangan lupa mengisi link absensi yang sudah disediakan di kolom komentar, serta dapat menyertakan bukti kehadiran seminar dengan screenshot kegiatan seminar pagi hari ini. Tak terasa, kini kita sudah berada di penghujung acara seminar. Sebelum kita tutup, kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk partisipan, dimohon menyalakan kamera. Untuk sesi foto semuanya harap menyalakan kamera dan akan saya hitung 1, 2, 3. Sudah ya? Baik, kepada partisipan saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas narasumber Maulana Ilyas Pratama, Bapak dosen pengampu mata kuliah sistem terdistribusi, Bapak Abdul Halim Ansor, dan teman-teman semua, serta seluruh partisipan yang sudah hadir dalam rangkaian acara seminar pada pagi hari ini. Dari seminar ini ada banyak sekali masukan-masukan maupun pelajaran penting yang bisa kita dapatkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara seminar hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya ada kesalahan kata dalam berbicara atau bertutur kata. Marilah kita tutup acara seminar pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.